Hai teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Veronica Julia Franklin, saya mahasiswi dari Stipa Santo Siris Ruteng semester 2. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang pendidikan kewarganegaraan yang bertema harmoni, kewajiban, dan hak warga negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe my YouTube channel. Oke, yang pertama kita lihat latar belakang pentingnya harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara. Seperti yang kita ketahui bahwa pada masa ini kita menyaksikan fenomena yang anomali di mana beberapa orang menuntut hak dengan gigih dan jika perlu dilakukan dengan kekerasan. Namun, pada saat tiba giliran untuk menunaikan kewajiban mereka itu tampak kehilangan gairah, sehingga diperlukan untuk mengharmonikan antara kewajiban dan hak. Dari pengertian hak itu sendiri, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu. Kewajiban dengan demikian merupakan suatu yang harus dilakukan, jadi hak dan kewajiban merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan. Jadi kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain. Oke, yang kedua kita berbicara tentang sumber historis, sosiologi, dan politik harmoni, hak dan kewajiban negara dan warga negara. Yang pertama kita berbicara tentang sumber historis. Ada 4 poin yang dibicarakan dalam sumber historis. Yang pertama, awal mula. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di Eropa oleh John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia. Yang kedua, kita lihat sumber historis, sosiologis, dan politik harmoni, hak dan kewajiban negara dan warga negara. Yang pertama, kita berbicara tentang sumber historis. Ada 4 poin dibicarakan dalam sumber historis. Yang pertama, awal mula. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di Eropa oleh John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap diri manusia. Yang kedua, Magna Carta 1215. Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan, yaitu pemberian jaminan beberapa hak oleh Raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintah yang telah diberikan oleh para bangsawan. Yang ketiga, Revolusi Amerika 1276. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris untuk menjadi negara merdeka. Keempat, Revolusi Prancis 1789. Bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rakyatnya sendiri, Louis XVI, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut yang menghasilkan Declaration des droits de l'homme et du citoyen, yang artinya pernyataan hak-hak manusia dan warga negara. Yang kedua, sumber sosiologis. Dalam sumber sosiologis, ada 4 poin yang dibicarakan. Yang pertama, gejala sosiologis. Berbagai gejala dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis yang fantastis. Yang kedua, sosiokultural animosity. Gejolak dalam masyarakat saat ini akibat munculnya keterbencian sosial budaya terselubung yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu, sehingga terkandung unsur keinginan balas dendam.
Ketiga, Orde Baru tumbang. Setelah Orde Baru tumbang, muncullah oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit. Sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber-sumber hak dan kekuasaan. Yang keempat, Indonesia Baru. Indonesia Baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruh tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokrasi yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Sumber yang ketiga adalah sumber politik. Sumber politik adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi atau pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Salah satunya tuntutan untuk mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Karena amat berkaitan dengan dinamika penghormatan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga, kita bicara tentang dinamika dan harmoni hak negara dan warga negara. Yang pertama, kita bicara tentang meluasnya hak warga negara. Perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berakibatkan menjadi semakin luasnya hak warga negara. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkukuh persatuan bangsa. Yang kedua, mewujudkan negara kesejahteraan. Sebelum diubah, Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan tanpa ayat. Tetapi setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka Pasal 34 memiliki 4 syarat perubahan ketentuan mengenai kesejahteraan sosial yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan sebelumnya, yaitu tentang bagaimana dan upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Terakhir, mewujudkan Sishan Kamrata. Dipilihnya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dilatar belakangi oleh pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Salah satu faktor penting suksesnya revolusi kemerdekaan yang terletak pada bersatu padunya kekuasaan rakyat, kekuatan militer, dan kepolisian. Oke, poin yang keempat, kita berbicara tentang esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Pertama, kita berbicara tentang agama. Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk beragama. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang ketiga, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional untuk memberikan manfaat bagi rakyat banyak. Terakhir, tentang pertahanan dan keamanan. Pelaksanaan sistem Kamrata, TNI dan Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Oke, kita sekarang masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu hak dan kewajiban warga negara Indonesia tersebar dalam berbagai pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pasal 27 ayat 2. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kedua, pasal 28D ayat 1. Hak atas pengakuan nih. Yang kedua, pasal 28D ayat 1. Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di depan hukum. Yang ketiga, pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersama kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualiannya. Yang keempat, pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Oke, poin yang keenam, kita berbicara tentang hubungan antara bangsa, negara, dan warga negara atau status asas syarat kewarganegaraan. Poin yang pertama, kita berbicara tentang status. George Jelinek mengemukakan ada 4 macam status warga negara, yaitu yang pertama status positif. Warga negara diberikan hak untuk menuntut perlindungan pada negara. Yang kedua, status negatif. Negara dijamin tidak boleh campur tangan terhadap hak warga negara. Yang ketiga, status aktif. Negara memberi hak warga negaranya untuk ikut serta dalam pemerintahan. Yang keempat, status pasif. Kewajiban warga negara untuk mentaati segala perintah negaranya. Pada pembahasan yang kedua, kita berbicara tentang asas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ada 4 asas kewarganegaraan. Yang pertama, ius sanguinis. Asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan garis keturunan. Kedua, yaitu ius soli. Asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. Ketiga, kewarganegaraan tunggal. Asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Dan yang keempat, kewarganegaraan ganda terbatas. Asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Oke, sekarang kita masuk pada pokok pembahasan yang terakhir tentang syarat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ada 8 syarat kewarganegaraan. Yang pertama, sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Dan yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindakan yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun lebih. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkebangsaan ganda. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. Yang kedelapan, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Oke, sekian dulu pembahasan materi dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.